Kepingin sugih, ndak mungkin. Kepingin berkah, ndak mungkin. Kepingin menjadi luas penghasilannya, ndak mungkin, karena kita mengkhianati Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak barokah, yo isek kurang, kreditan numpuk, utang numpuk. Salah strategi, kita tidak melakukan. Saya ulangi lagi supaya kita tidak melakukan. Yang pertama, ojo nyongkoti kuku. Ya, nyongkoti kuku. Nggarai kiri, pengen kiri, lakoni. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Sidik Jari yang semoga selalu senantiasa memberi informasi yang aktual dan bermanfaat. Carilah rezeki itu di dalam kandungan bumi. Jadi maknanya Allah itu telah memberikan kabar gembira kepada kita. Kalau kita mau bercocok tanam, mau bertani, atau mau mengeksploitasi yang ada di dalam bumi, maka engkau akan mendapatkan uang yang banyak. Ini dalil wong sing kepengin sugih, pengen kaya. Engkau hendaknya benar-benar untuk mengelola hasil bumi. Jadi hal ini pun ditanyakan oleh Sayyidina Umar, bahwa apa yang engkau maksud wahai baginda? Dan Sayyidina Umar pun menceritakan, aku mendapatkan jawaban dari Rasulullah bahwa orang yang paling dekat kepada Allah itu adalah para petani. Orang yang paling bertawakal kepada Allah itu adalah para petani. Apa sebab? Petani itu orang yang paling ikhlas. Mereka yang menyebarkan benih, ya, nanam pari, nanam biji-bijian, jagung. Dia tidak tahu apa itu hasilnya. Apa ada yang bisa menjamin seorang petani pasti hasil panennya sekian? Ada? Tidak ada. Mereka bekerja dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika bekerja menunggu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertani gak akan ada yang melarat. Jaminan. Orang yang mau bertani gak akan ada yang melarat. Loh, tapi prakteknya sekarang hasil panen merosot, hasil panen tidak maksimal. Apa sebab? Karena mereka tidak mengeluarkan zakat. Kepingin sugih, ndak mungkin. Kepingin berkah, ndak mungkin. Kepingin menjadi luas penghasilannya, ndak mungkin, karena kita mengkhianati Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakatnya biji-bijian itu ada. Nanti kita akan bahas di nisabnya zakat. Zuruk, tanaman, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian. Bagaimana cara mengeluarkan zakat? Dengan dialiri dengan tanah beli, dengan air yang beli, atau dengan menggunakan air yang ada. Itu banyak perinciannya di dalam zakat. Saya tidak akan berlama-lama untuk fikihnya. Saya ingin mengajak kepada hakikat seseorang itu ketika bertani. Ini untuk kita semua. Mustahil kita akan mendapatkan barokah dari Allah kalau kita tidak taat atas perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemerintah ini jangan cuman memberikan edukasi tanaman yang baik, benih yang baik. Ajarkan mereka kepada syariatnya Allah. Cuman diarahkan bagaimana menanam yang baik, gak diajari zakat, sampai kemeng gak raiso. Makanya saya kemarin ada salah seorang ajudannya menteri tanya, waktu saya malam di Jakarta, kayak ketemu sama mereka, tanya, kira-kira apa bib doanya? Doanya itu zakat. Wis kok kan zakat wong iki. Suruh mengeluarkan zakat, suruh sedekah. Mau wedit gak gelem zakat. Iki lek zakate sakmene ya gak nututi wek badine awak-awak. Gak nututi tenan akhirnya. Wis gak zakat ya gak nututi. Karena yakini ketika menanam sesuatu, bekerja niat untuk mencari nafkah dengan jalan yang halal, dan kita akan zakati daripada hasil panen, hasil daripada rezeki karunia dari Allah. Pelak selamat.
Seringkali praktek lapangan, ada salah satu teman yang dia mempraktekkan ini, yang satu sawahnya dizakati, yang satu enggak dizakati. Ketika datang hama tikus, yang dimakan itu yang tidak dizakati. Tapi kadang-kadang manusia ini bantah, wis tak zakati kok isek koyok ngene. Ora percaya saya. Saya lebih percaya Allah daripada omongannya orang ini. Allah itu maha menepati janji, bukan seperti manusia. Kalau manusia itu seringkali ingkar, manusia seringkali berbohong, berkhianat, tapi Allah tidak akan pernah berkhianat, Allah tidak akan pernah tidak menepati janji. Allah maha menepati janji. Dan rezeki ini yang paling bisa dicari ketika pagi hari. Keberkahan rezeki hilang itu setelah sholat asar. Golek duit bengi gak arah barokah. Makanya tiang-tiang sepahrian niku lek mergawe mulai isuk sampai jam 2 awan, jam 3 wis di rumah. Saiki gak berangkat jam 7 mulai jam 9 bengi. Berangkat jam 7 isuk mulai jam 9 bengi. Kadang berangkat jam setengah 5 isuk mulai jam 11 bengi. Dipeloro awake. Gak barokah, yo isek kurang, kreditan numpuk, utang numpuk. Salah strategi. Makanya ketika mencari rezeki, jangan kita keluar dari relnya Rasulullah, dari yang telah ditentukan oleh Allah. Ora rezekimu nambah orang arah. Ninggalno taklim, ninggalno ibadah untuk mencari rezeki terus barokah. Orang arah. Apa maneh lek wis rezekine saithik tambah gak gelem taklim. Iki loro donya, loro akhirat wong sing model kaya ngene iki. Saya ndak mau duduk di majelis taklim. Kenapa? Saya belum dapat rezeki dari Allah. Loh. Iki sodrun iki rada gak bek iki utake sing model-model ngene iki. Innallah tukafil birizqih litolabatul ilm. Allah itu menjamin orang yang mau duduk majelis taklim pasti dijamin sama Allah rezekinya. Kalau rezeki mereka yang tidak ikut taklim itu yang memberikan malaikat, sengedumi malaikat. Tapi bagi orang-orang yang duduk di majelis taklim mau belajar, itu yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Pemberian malaikat dengan pemberian Allah sungguhlah berbeda. Lebih berkah pemberian Allah, lebih banyak pemberian Allah daripada pemberian para malaikatnya. Nah, kita jangan sampai terkontaminasi dengan pikiran-pikiran yang salah. Aku lek kerja petang jam, 5 jam, iki olehku 50.000. Tapi lek kerja 10 jam olehku 100.000. Ora, salah ya. Tinggal keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, dia dapat 100.000. Begitu ngelumpuk gitu ku obat loro gitu. Ono maneh kok musibah. Lah sama aja. Hilang juga dengan sesuatu yang tidak kita sangka. Tapi kalau sudah bekerja di jam-jam yang pas, saat-saat yang tepat, maka silahkan, engkau akan mendapatkan rezeki. Ini tidak bisa kita langsung vonis berarti lek kerja bengi ke arah oleh barokah. Ini loh maksudnya. Jika kita malam hari itu pelongo-pelongo, gak lapo-lapo, gak ngaji, gak taklim, tidak melakukan aktivitas ibadah, nganggur, ya karuan kerja sing model koyo ngene iki. Yang dimaksud itu kerja malam hari untuk meninggalkan ibadah. Sampai kerja sampai malam, sampai akhirnya enggak sholat subuh. Lah ini yang dimaksud. Jadi kerja malam yang sampai meninggalkan kewajiban, kerja malam yang sampai meninggalkan qiraatul Quran, yang sampai meninggalkan sholat sunnah, ya ini yang dimaksud. Jadi kerja yang sampai sholat sunnah itu hilang, kerja yang sampai kewajiban itu hilang. Faliyadzubillah min dzalik. Enggak mungkin rezeki kita ditambahkan oleh Allah. Terlebih lagi orang yang enggak sempat sholat Jumat. Iki wayes Jumatan iki aku kudu
untuk dodolan untuk masjid. Lah, lek aku dodolan untuk masjid, kudune aku gak sembahyang Jumat sebab aku noto bedak. Lah ini yang dimaksud. Terus dia berharap dapat rezeki. Tidak mungkin rezeki kita akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai dikatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku ketika di pagi hari. Kepingin sugih tangine jam 09.00 awan, tak mungkin. Barokah itu akan hilang tatkala kita sudah tidak lagi mendengar suara adzan subuh. Kepingin sugih, kepingin. Sukses, kepingin. Krungu suara adzan subuh atau gak? Kiamat gak arah iso. Ngiler sakane ya, mari subuh sik ngiler. Utang ini, Bu, ya semayani. Kepingin sugih, kepingin manfaat, tak mungkin. Bangun sebelum sholat subuh dan tidur setelah terbitnya fajar. Ndak kuat duduk sama tidur, mujahadah. Kepingin sugih, wangel aja nih. Kira-kira sedino sampean digaji 1 juta, sembahyang subuh digaji 1 juta. Kira-kira asa ada ya bek to gak? Ya sampai tahunnya gang siji gang loro full kan ya. 1 juta sembahyang subuh. Menit jajal tak nggih pengumuman, barang siapa yang sholat subuh di musola Asa'adah akan dibagikan uang 1 juta oleh Bapak Bupati. Ayo jajal. Situ kiamat sudah. Gak ono ceritane wong sing mau meninggalkan sholat subuh. Lah ini Allah menjanjikan kau akan lebih dari uang 1 juta dikai barokah Allah Ta'ala. Orang gelem. Nah, inilah wujud keimanan kita, tidak terlalu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa amaliyah yang membuat orang itu enggak barokah. Yang pertama, Sayyidina Ali itu pernah ditanya, ini saya ulangi lagi supaya enggak diulangi, supaya kita tidak melakukan. Saya ulangi lagi supaya kita tidak melakukan. Yang pertama, ojo nyongkoti kuku. Ya, nyongkoti kuku. Nggarai kiri. Kepengen kiri, lakoni. Kepengen kiri, pengen barokah entek nyongkone. Ini. Ya, cacingan kok akhirnya. Terus ngetoki kuku mbek kuku. Ini. Mudah enggak? Ini dikuweki ngene kukune. Nah. Terus ojo ngomong dhewe tuh di masjid atau musola. Wo cerita dhewe. Musola terus rame. Apa meneh wayahe azan terus ngomong. Kadang-kadang lho, azan, orang kalau ada azan, makan disuruh berhenti. Ngaji Quran lho dikongkon meneng. Ngaji Quran, berhenti. Walaupun tidak pada kewajiban berhenti. Tidak pada sofhahnya. Ini kalau diputus hukumnya haram ayat ini. Tapi kalau memutusnya karena azan tidak masalah. Karena menghormati azan. Kalau kita lagi berjalan berhenti, dengar azan berhenti. Ini kalau kita berjalan, bukan dalam berkendara ya. Kalau berkendara ya susah, untuk jalan tol nyetel radio. Azan mandek ya tabrak wong guri sampean. Jadi hukum itu jangan kita mengambil secara tekstual, harus ada konteksnya, apa sih maksudnya gitu ya, gitu loh. Nah, kalau kita berjalan, ada azan, nunggu azan sampai selesai baru jalan. Kalau tidak tergesa-gesa. Misalnya kalau kita mengimami di masjid yang lain, kerungu azan, ya kudu cepet no. Jadi nggak bisa kita mengambil, loh iki kok jarene pokon mlaku, dikon mandek. Lah kok imam iki kok malah melayu, kok malah cepet-cepetan. Kan dia ngimami masjid ya, harus buru-buru. Jadi harus ada konteksnya, sebab musababnya. Jangan kita memahami sepatah-patah di dalam segala ucapan. Nah, termasuk daripada mengusap keringat dengan baju ini, usapno dhewe ngene. Ya. Terus ngusap kotoran nek baju ngene. Nah, ini. Ya, iki nggara iki kiri. Kepengin kiri jajalan. Makane kalau ceritane wong sugih ngene ora ono, gak tau tumo ono nggo sapu tangan. Ya, nggo sapu tangan, resi, bawa pakai tisu. Potongan kok awak-awak iki lak gak ngowene wis ya. Makane gak sugih-sugih dapurane kok kene-kene iki.
Lah terus nyapu rumah di malam hari. Bengi-bengi nyapu. Ini nggarai kere. Supaya diapalno iki kere iki mau. Terus jangan buka pintu setelah sholat asar. Rapet, jendela-jendela ditutup semua. Nah, itu banyak sebetulnya ini yang mau dijelaskan. Jadi tolong begini. Jadi banyak keberkahan itu yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai yang diceritakan sama Sayyidina Ali.